Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Bulan Juni sudah hampir berlalu dan kita masih terus berjuang di tengah-tengah pandemi. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kita dan melindungi kita semua. Bulan-bulan ini mungkin adalah bulan-bulan tersulit buat kita semua. Menghadapi kondisi pandemi, banyak hal dalam hidup kita yang terdampak. Ekonomi, pekerjaan, bisnis, kesehatan, semuanya terdampak. Bersama-sama kita berjuang di tengah-tengah krisis ini. Saya mau ingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Perjuangan kita bukanlah perjuangan sendiri, tetapi ingat bahwa di dalam kondisi krisis sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan Allah tidak menjanjikan langit selalu biru. Dia tidak menjanjikan kita terus dalam kondisi makmur dan enak. Tapi janjinya adalah saat kita melewati lembah kekelaman, Dia terus beserta dengan kita. Gada dan tongkatnya itu yang terus menghibur dan menguatkan kita. Ini yang tidak boleh kita lupa, bahwa Tuhan terus ada bersama kita. Terkadang saat menghadapi masalah, kita panik dan lupa kalau Tuhan itu ada. Terkadang saking paniknya, kita mengabaikan dan lupa tentang keberadaan penyertaan Tuhan. Ini yang seringkali membuat kita jadi down, jadi patah semangat, dan putus harapan. Dan saat kita patah semangat, kita jadi tenggelam dalam kondisi kita. Dan justru ini akan menjadi kita sulit untuk bangkit. Ingat bahwa kondisi atau masalah kita harus kita atasi, harus kita cari jalan keluar, harus kita lawan. Oleh karena itu, di renungan kali ini saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mungkin menghadapi hantaman permasalahan. Jangan lengah, kuatkan roh kita. Jangan pernah hilang semangat. Kita harus melawan hantaman masalah dengan terus percaya, terus aktif, dan terus produktif. Orang awam berkata, hidup adalah sebuah perjuangan. Tetapi firman Tuhan berkata, hidup adalah pertandingan iman. Pertandingan iman terhadap siapa? Pertandingan terhadap kondisi dan tantangan kehidupan kita. Seperti seorang atlet contohnya, atlet lari. Apabila dia lagi berlomba lari jarak jauh, dia harus bisa tahu kapan dia berlari lambat, kapan dia harus berlari cepat. Dia harus bisa mengontrol daya tahan tubuhnya agar siap menghadapi musuhnya. Biasanya kalau perlombaan lari jarak jauh, awal-awal pelari nggak langsung cepat, tapi dia konstan dulu, lebih rileks. Tapi nanti di tengah-tengah atau menjelang akhir, ada kalanya pelari mempercepat larinya untuk mendahului. Ini adalah sebuah strategi jangka panjang. Saat musuh berlari lambat, dia bisa rada santai, menjaga stamina. Tenaga yang dikeluarkan pun lebih sedikit. Saatnya untuk menghemat tenaga. Tetapi dia harus terus siap jika suatu saat di tengah jalan ada musuh yang larinya tiba-tiba kencang. Dia harus siap untuk mengeluarkan tenaga lebih, untuk lari lebih kencang lagi. Ini sama dengan kondisi kehidupan manusia. Ada kalanya kita hidup nyaman, santai. Tapi ini bukan berarti kita jadi tidak menjaga iman kita. Justru saat kondisi baik, kita bisa memupuk iman kita sama Tuhan. Karena nanti suatu saat jika kita menghadapi masalah yang berat, iman kita sudah siap dan kuat menghadapinya. Saat kita melewati lembah kekelaman, saat kita tidak bisa melihat apapun, kita tidak tahu ke depan ada apa, karena saking gelapnya. Itu saatnya iman kita harus kuat. Telinga dan mata hati kita harus fokus sama Tuhan. Kita ngikut sama arahan Tuhan, memegang tangan Tuhan, dan biarlah Dia yang membimbing kita melalui semua ini. Hal pertama yang harus kita lakukan saat menghadapi kondisi lembah kelam, tetap percaya. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita. Jika ngomong tentang percaya, tentu saja harus ada alasan kenapa Tuhan kita itu layak untuk kita percayai. Saya sering melihat banyak orang percaya sama uang. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, jujur,
saya juga benar-benar melihat dengan mata saya sendiri bahwa uang tidak bisa menyelamatkan. Uang bisa membeli barang yang kita suka, bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Dan benar kalau kita butuh uang. Tetapi ingat, uang bukanlah segalanya. Uang tidak bisa memberi jaminan keselamatan. Misalnya menghindarkan kita saat sakit. Uang tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa membeli masa depan kita. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang kita sembah? Mungkin ada yang berpikir, bisakah kita percaya sama Tuhan, sama janji Tuhan? Untuk menjawab ini, saya tidak mau menggurui dengan teori-teori, karena saya juga bukan sekolah teologi. Tapi selama saya ikut Tuhan, saya benar-benar melihat penyertaan Tuhan dalam hidup saya yang sangat luar biasa. Saya mengalami janji Tuhan. Beberapa kali saya pun merasakan diluputkan oleh Tuhan. Saya masih ingat sekali, pernah satu kali saya naik mobil satu keluarga, terjadi kecelakaan yang cukup parah, sampai mobil kita terbalik beberapa kali. Tapi luar biasanya, kita satu keluarga bisa keluar dari mobil tanpa lecet sedikit pun dengan selamat. Benar-benar suatu perkenanan Tuhan yang sangat luar biasa buat saya. Di bisnis pun, saya juga merasakan tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa. Hal-hal yang kayaknya apes, buruk sekalipun, saya melihat pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya saya melihat memang rencananya Tuhan itu yang terbaik buat saya. Di masa pandemi ini, meskipun kondisi bisnis belum membaik, tetapi tetap saya tidak mau tenggelam di dalamnya. Saya malah berusaha untuk membagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Misal, melakukan donasi ke rumah sakit, melakukan donasi ke karyawan, ke teman. Karena saya percaya bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dari apa yang saya alami pelan-pelan, mulai dari hal simpel sampai ke masalah yang rumit, saya melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dengan ini semua, saya bisa sharing ke teman-teman bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu janjinya ya dan amin. Dia layak untuk mendapatkan kepercayaan kita sebagai umat-Nya. Percayalah bahwa meskipun kondisi masih pandemi, ekonomi masih krisis, bisnis, usaha, atau karir masih terjatuh, Tuhan masih berkuasa. Kita baca di Mazmur 103 ayat 19 dikatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Garis bawahi kata Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Otoritas Tuhan bukan hanya saat kita nanti di surga, tetapi otoritas Tuhan juga atas bumi ini. Atas segala sesuatu yang terjadi di bumi ini sekarang. Dengan kata lain, semua hal yang terjadi di dunia ini, di hidup kita ini dalam kendalinya Tuhan. Tinggal Tuhan mau apa dengan semuanya ini. Saat bisnis kita jatuh, saat kita masih berjuang keras dalam mempertahankan karir kita harus terus cari pimpinan Tuhan. Maksud Tuhan melalui semua ini itu apa buat kita? Minggu lalu kita sudah belajar di Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Lewat ayat ini kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam hal baik maupun buruk, Allah turut bekerja. Apa yang sebenarnya Dia kerjakan? Kebaikan apa sebenarnya yang Dia rencanakan? Di sini iman dan percaya kita harus teguh. Pikiran Tuhan tidak pernah bisa kita selami. Tapi yang bisa kita lakukan adalah percaya sama Tuhan kita. Percaya karena Dia Allah yang mengasihi kita dan tidak akan merancangkan yang buruk. Percaya bahwa janjinya ya dan amin. Percaya bahwa Dia Allah yang berdaulat penuh akan dunia ini dan akan hidup kita semua. Yang kedua adalah terus aktif dan produktif. Saat kita terhantam masalah, jangan diam saja. Justru saat pasif dan diam ini sangat berbahaya karena gampang sekali pikiran kita dimasukin pikiran negatif yang akan membuat kita putus asa, semakin terpuruk dan tidak bisa berkembang. Sebaliknya terus aktif dan produktif. Firman Tuhan berkata, iman harus disertai perbuatan. Kalau dengan iman kita sudah percaya, maka setelah itu nextnya kita harus aktif dalam perbuatan kita. Yang kehilangan pekerjaan, terus aktif cari pekerjaan. Terus aktif cari peluang-peluang baru.
aktif bangun komunikasi dengan rekan kerja, karena seringkali di sini ditemukan peluang baru. Mungkin juga aktif jalankan hobi yang dulu belum pernah kesampaian, misalnya memasak. Mungkin bisa mulai open PO memasarkan masakan kita. Dalam pelayanan pun kita juga harus terus aktif. Contohnya mungkin di FA online, follow up teman-teman, mengikuti kegiatan-kegiatan yang saat ini ada di Bipro. Karena kadang di sini pun kita bisa menemukan panggilan atau passion kita. Selain itu, lakukan hal-hal yang positif yang bisa mengingatkan kemampuan kita. Mungkin ikut pelatihan online, mungkin belajar sesuatu yang baru untuk meningkatkan skill kita. Banyak hal yang kita mungkin dulu nggak bisa kerjakan karena terkurung dalam rutinitas pekerjaan kita, tapi sekarang kita punya waktu. Dan saya lihat justru dengan kondisi pandemi ini, network jadi lebih luas, bahkan lintas dunia sekarang ini. Sekarang kita bisa ikut seminar sampai ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Internet berkembang dengan sangat pesat, dan ini sebenarnya satu hal yang sangat positif yang bisa kita gunakan di saat pandemi global seperti ini. Kapan lagi toh kita tidak bisa ikut pelatihan di sana-sini dengan gampang dan relatif murah. Jangan pernah lewatkan ini semua. Kita tidak tahu ke depan apakah akan terus bisa seperti ini. Yang pasti kita harus memaksimalkan waktu yang kita punya dan jangan lewatkan setiap kesempatan. Ingat, jangan pasif dan diam. Saran saya, jangan memandang kegagalan sebagai sebuah musibah, tapi pandanglah kegagalan juga sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk meningkatkan diri sendiri, kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik. Dan seringkali melalui kegagalan, Tuhan juga mengarahkan kita untuk memulai hal baru, sesuai dengan rencananya buat hidup kita. Jangan negatif thinking dengan hidup kita, dan terlebih jangan negatif thinking sama Tuhan. Jika Dia membuat kita melalui kegagalan atau kehilangan, Dia mempunyai satu rencana yang mana kita harus keluar dari kota itu. Saat kita mengalami ini, ayo teman-teman, waktunya untuk lari cepat, lebih cepat dari biasanya. Jangan jadi pasif dan tenggelam. Maksimalkan waktu yang kita punya sekarang ini, terus aktif dan produktif. Sebagai kesimpulan, menutup seri renungan kita di bulan Juni ini, saya mau menekankan kembali untuk kita terus percaya sama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sangat layak untuk kita percayai. Kebesaran kuasa-Nya sudah terbukti dari generasi Adam dan Hawa sampai generasi kita sekarang. Allah yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat sampai menduduki tanah perjanjian Kanaan. Allah yang kita sembah, kuasanya masih tetap sama, mukjizatnya masih tetap sama. Dan buat Tuhan sebenarnya sangat gampang untuk membalikkan keadaan. Tetapi Dia adalah Allah yang tidak pernah bekerja asal-asalan. Seperti seorang sutradara agung, semuanya ada dalam kendali Dia dengan maksud yang sempurna. Jika Dia mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, janjinya adalah Dia akan menyertai kita. Tinggal gimana kita bisa terus percaya, nurut, dan melekat sama Tuhan. Jadi, di saat-saat seperti ini, kita harus terus melekat sama Tuhan, supaya kita terus ada dalam perlindungannya, dan rencananya buat kita boleh tergenapi sempurna. Sebagai ayat terakhir, akan saya bacakan di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Asalkan kita terus dalam kebenaran Tuhan, terus beriman percaya, maka Allah kita sanggup memelihara kita. Saat-saat ini, ayo tangkap rencana Tuhan, tangkap setiap peluang yang ada, dan terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.